Saudaraku yang terkasih, Tuhan kita adalah pemurah. Bukan berarti Tuhan kita murah dan murahan, namun Dia kaya akan anugerah dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Dia. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Suami dari satu istri. Seminggu bersama suami yang baik di hari ke-1. Mana Sorgawi, Rabu 1 April tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Kejadian 2 ayat 24 dan 1 Korintus 7 ayat 2. Kekristenan berbeda dengan agama lain yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Kekristenan hanya mengenal seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Untuk menjadi suami yang baik, seorang laki-laki harus mengikuti aturan tersebut. Pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, sebab sejak semula memang seperti itu. Kejadian 2 ayat 24 menjelaskan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jelas dikatakan bahwa hanya seorang laki-laki yang akan bersatu dengan istrinya, bukan 2, 3, atau lebih laki-laki. Juga dikatakan bahwa ia hanya bersatu dengan istrinya, bukan istri-istrinya. Kemudian diperjelas dengan pernyataan bahwa keduanya menjadi satu daging, bukan ketiganya atau keempatnya. Itulah sebabnya Tuhan hanya membentuk seorang Hawa untuk seorang Adam. Tuhan Yesus mengutip ayat ini dengan demikian menyatakan kesetujuannya pada prinsip pernikahan monogami. Oleh sebab itu, seorang laki-laki Kristen yang tidak mengikuti prinsip ini tidak layak disebut sebagai suami yang baik, dan sebaliknya. Paulus menegaskan ajaran pernikahan monogami. Kepada jemaat di Korintus dia berkata, "Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri." Kata istri di ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani gunaika yang mempunyai kata dasar gune, juga merupakan sebuah kata tunggal, bukan jamak. Albert Barnes menegaskan punya istri sendiri dan satu istri kepada siapa dia akan setia. Poligami adalah melanggar hukum di bawah terang Injil, dan perceraian adalah melanggar hukum. Karena itu, biarlah setiap pria dan wanita menghormati institusi Tuhan
dan menghindari kejahatan-kejahatan yang muncul dari keinginan yang najis. Adam Clarke juga menjelaskan, biarkan setiap pria memiliki istrinya sendiri. Biarkan setiap pria memiliki satu wanita miliknya sendiri, dan setiap wanita itu satu pria miliknya sendiri. Di sini punya banyak istri dan banyak suami dilarang keras. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa seorang suami yang baik adalah yang memiliki hanya satu istri. Prinsip pernikahan monogami merupakan ujian kesetiaan. Tidak peduli apakah istrinya mengalami perubahan dalam hal fisik atau wajah yang disebabkan oleh hal tertentu. Seorang suami yang baik akan tetap setia kepadanya. Dia tidak akan mencari perempuan lain untuk dijadikan istrinya lagi. Prinsip pernikahan monogami juga merupakan ujian moral. Sesungguhnya, kepuasan memiliki seorang istri sudah cukup untuk menghindarkan seorang suami dari percabulan. Namun, suami yang bermoral buruk tetap saja akan mencari kepuasan yang lain. Sebaliknya, suami yang baik akan teruji moralnya. Mari kita menjadi suami yang setia kepada istri kita. Jangan menduakan dia, baik secara langsung maupun di dalam hati. Dan marilah kita menjadi suami yang puas dengan satu istri dengan anugerah Tuhan. Kata-kata bijak. Suami yang baik tidak akan melirik wanita lain karena dia sudah puas dengan seorang istri yang mendampinginya. Mutiara kata hari ini. Masa lalu memberi kita pengalaman dan membuat kita lebih bijaksana sehingga dapat menciptakan masa depan yang indah dan cerah. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan kami menjadi suami yang setia dan merasa puas dengan istri yang Kau izinkan mendampingi diri kami selama hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.